memilih pemimpin ini kan paling sering menyebabkan konflik-konflik di bangsa kita. Oke. Nah, isinya itu terkait dengan hak-hak dasar manusia. Nganut ada tua tang mate, mafia tang kadate. Islam ada juga yang radikal. Apakah toleransi Anda temukan di adat tua mate? Semoga tidak patah ya, melempem mungkin ya. Saat kawan-kawan datang bawa proposal. Ya, ya. Apa kabar ini Bung Eko? Ya, puji Tuhan baik Bung. Ini tadi sibuk apa ini sebelum kami datang? Tadi lagi bersama-sama dengan kawan-kawan di ruangan ada sedikit kajian. Oke, kajian rutin ya? Ya, kajian rutin di MKI kita laksanakan di sini. Oke. Kawan-kawan sekalian, Bung Eko ini merupakan Ketua Gerakan Siswa Kristen Indonesia. Bisa dijelaskan sedikit? Jadi sebenarnya GSKI itu dibentuk membawa misi apa? Ya, baik Bung. Jadi GSKI ini sebenarnya telah ada sejak tahun 60-an. Oke. Kira 60-an. tahun 60-an. Tapi dia lama vakum. Oke. Entah karena insiden apa sampai lama vakum. Oke. Nanti di tahun 2011-2012 kemudian dibangkitkan kembali. Nah, untuk Sulbar sendiri baru dibentuk tahun 2019. Dan Anda sendiri langsung yang menjabat sebagai ketua Iya, umum. benar. Saya lain jadi ketuanya. Dan untuk perjuangan GSKI sebenarnya hampir sama dengan kawan-kawan GMKI dan GAMKI kalau untuk kalangan Kristen. Oke. Kita bergerak di bidang nasionalisme dan ekumenisme. Oke. Ya. Jadi terkait dengan nasionalisme tentu tidak bisa lepas dari identitas kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Oke. Dan juga ekumenisme itu berbicara tentang kerjasama antar gereja-gereja dalam konsep pembangunan bangsa dan pembangunan kerohanian atau penataan layanan gereja yang ada di Indonesia. Kegiatan terakhir yang dilakukan oleh GSKI ini apa di bawah kepemimpinan Anda? Ya, bulan Februari kemarin kami laksanakan kemah siswa di SMA Nusa Bangsa bekerjasama dengan SMA Nusa Bangsa. Tujuannya kemah siswa itu sebenarnya untuk menginternalisasi nilai nasionalisme dan ekumenisme yang tadi itu. Termasuk kegiatan-kegiatan kerohanian ya? Iya, benar. Berarti jika dilihat dari penjelasan yang Bung sampaikan barusan, memang sumber daya manusia yang mengisi GSKI ini memang dari kalangan pelajar ya? Iya, benar. SMA dan sederajat lah. Iya. Oke, semoga kami doakan semoga kepengurusannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi organisasi. Amin. Ini hal yang menarik juga untuk kawan-kawan sekalian. Ternyata Bung Eko ini adalah seorang ASN ya. Iya. Baru terangkat di tahun lalu ini Bung. Di Bawaslu. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Karena rata-rata kawan-kawan aktivis itu bukannya malah menghindari ya maksud saya, tapi setidaknya mereka-mereka yang memang melakukan aktivitas kritis di zaman kemahasiswaan itu sebisa mungkin untuk menghindari. Ini bisa dijelaskan dulu kenapa sampai bisa jadi PNS ini? Ya baik, terima kasih. Jadi memang agak kontradiksi ya. Iya benar-benar. Ya itulah pendapat kawan-kawan yang lain bahwa terjadi kontradiksi dalam diri saya katanya. Ya. Tapi menurut saya ya, menjadi seorang ASN Bawaslu itu bagi saya sebagai manifestasi idealisme saya selama ini. Oke. Persoalan pemilu ini kan persoalan memilih pemimpin ini kan paling sering menyebabkan konflik-konflik di bangsa kita. Oke. Dan menurut saya kita butuh seorang agen di dalam tubuh pemerintahan sendiri untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang mana pemilihan umum ini kan sarana kedaulatan rakyat. Nah, kalau sarana kedaulatan rakyat ini tidak dikawal dengan baik, kalau bukan kawan-kawan aktivis yang dulu di jalan yang menuntut kesejahteraan, menuntut pemimpin yang baik, tidak dikawal dari dalam juga, ya bisa jadi cita-cita yang kita
apa namanya, cita-cita tentang Indonesia yang sejahtera, ya. ya akan lama baru terwujud. Memang Anda seyakin itu menjadi seorang PNS itu akan merupakan sebuah jalan hidup untuk mewujudkan cita-cita Anda selama menjadi aktivis? Apakah Anda tidak khawatir dibatasi oleh sistem yang ribet atau bagaimana? Ya, bagi saya Bawaslu ini kan cair ya lembaganya ini. Oke. Jadi banyak inovasi-inovasi yang bisa kita apa namanya, kita bisa lakukan di Bawaslu, mengingat ini kan kita berbicara politik juga ini. Politik itu sangat dinamis. Benar. Dan dibutuhkan ide-ide dan cara-cara yang kreatif juga. Kan bagi saya kawan-kawan kalangan aktivis ya paling tahu lah bagaimana mengkreasikan ide demokrasi ini supaya menjadi lebih baik. Dan bagi saya ya inilah manifestasi idealisme saya. Dan lagi pula ya ASN atau PNS itu kan salah satu tugasnya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Iya, luar biasa. Oke lah, kami ini doakan karir amin ASN Bung Eko ini bisa berjalan baik, khususnya di Bawaslu kan. Amin. Semoga bisa jadi kasek. Amin. Amin. Oke Bung Eko, ini ada pertanyaan lagi. Anda ini kan pernah bukan pernah ya, mungkin sampai saat ini masih konsentrasinya di luar dari pekerjaan Anda sebagai ASN. Anda juga ini agak konsen terkait dengan antropologi hukum ya. Iya, betul. Khususnya terkait dengan penegakan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat adat. Mengingat di beberapa daerah kita di Sulawesi Barat ini memang kondisi adat di masyarakat kita memang ada beberapa daerah memang yang masih kental. Bisa Anda jelaskan sedikit terkait itu? Ya, baik. Pertama saya mau cerita ini, Bung. Oke. Awal mula kenapa saya bisa tertarik dengan antropologi hukum. Oke. Nah, ini kan kalau di jurusan saya, jurusan antropologi hukum ini yang paling sedikit peminatnya. Oke. Anda ini hukum Unhas ya? Iya, hukum Unhas. Oke. Betul. Nah, waktu mata kuliah hukum internasional itu kan hukum humaniter itu kan ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Itu sekitar tahun 1942 dideklarasikan di Jenewa. Nah, isinya itu terkait dengan hak-hak dasar manusia. Konsen di hak hidup, hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Saya tiba-tiba teringat di daerah saya, wilayah saya di Mamasa, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa Mamasa ini menganut adat tua tang mate, mapia tang kadate. Secara harfiah berarti apa itu? Secara harfiah artinya adat yang hidup dan menghidupkan. Terlepas dari konteks agama. Iya. Dalam hal ini maksud saya agama Samawi. Iya. Masyarakat Mamasa kan sebagian besar menganut agama Nasrani kan. Iya, betul. Nah, berarti ada pandangan lain yang memang lebih jauh ke belakang. Iya. Sebelum agama Samawi ini masuk. Jadi adat tulang mati ini sudah berlangsung dilaksanakan. Ya mungkin sudah ratusan tahun. Mungkin sejak peradaban Mamasa pertama ya kemungkinan sudah berlaku adat tua ini. Nah, itu keyakinan itu ya yang berkembang di masyarakat atau prinsip hidup? Ya, itu prinsip hidup sekaligus bagi saya sebagai asas hukum. Asas hukum paling dasar yang dianut oleh masyarakat Mamasa, yang berarti adat tua ini dia juga berbicara bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Apapun persoalannya bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, terkait kembali lagi dengan hak asasi, hak hidup seorang manusia ini, melalui adat tua ini, masyarakat adat Mamasa dari dulu sudah mengakui bahwa yang bisa mencabut nyawa manusia itu hanya Puang Matua. Nah, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa mencabut nyawa manusia yang lainnya.
Oke. Nah, ini konsep dasar, salah satu konsep dasar hak asasi manusia. Oke, saya potong Bung. Siap, Berarti konsep adatuo tamate ini masyarakat yang meyakini itu memang percaya bahwa dunia beserta isinya ada yang menciptakan. Iya, Oke, dan itulah Tuhan yang esa. iya. Nah, jadi saya berpikir, loh, kok saya harus berbicara tentang manusia dan hak hidup manusia, saya harus berkiblat ke barat. Sedangkan di daerah saya sudah ada hukum itu dan berlangsung selama ratusan tahun. Oke, ya. Nah, kemudian dari situ saya tertarik dengan kajian hak asasi manusia khususnya di masyarakat adat. Oke. Kemudian saya angkat menjadi sebuah skripsi. Kemudian dalam perjalanannya saya melakukan penelitian dan semakin dalam. Jadi adat tua tang mate ini ternyata bukan hanya sekedar sebuah prinsip, Nah, tetapi dia merasuk sampai ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, contoh yang paling nyatanya adalah melalui peradilan adat. oke. Berarti dapat disimpulkan sebagaimana yang argumentasi Anda barusan, bahwasanya adat tua dan mate ini, adat tua tamate ini maksud saya, merupakan prinsip hidup masyarakat Mamasa yang masih bertahan sampai sekarang. Ya, Termasuk dalam ketika ada konflik-konflik di tengah masyarakat, metode-metode yang berada di adat hutan tamate itu tetap digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik itu ya. iya. Apakah memang prinsip itu coba Anda masukkan dalam pendekatan GSKI yang Anda pimpin? Iya. Jadi begini, Bung. Konsep adat tua tang mate juga ini berbicara tentang konsep kasih. Oke. Ya. Dan itu sejalan dengan konsep kekristenan, sehingga tidak sulit mengintegrasikan nilai-nilai adat ini dengan nilai-nilai kekristenan. Oke, ya. Dan itu maksud saya ya. kebanyakan anggota ya sudah paham juga, sudah mengerti bahwa kasih dalam konsep Kristen Oke. dan kasih di dalam konsep kebudayaan Mamasa Oke. itu sangat tipis bedanya. Oke. Bedanya hanya sesembahannya. Oke, sesembahan. Ya, kalau berbicara tentang konsep yang dulu sebelum agama Kristen Islam masuk ke Mamasa, berarti berbicara kepada Puang Matua. Puang Matua ini Dewa. Tuhan yang esa Ya, ya. dewa atau Tuhan orang Mamasa sebelum mengenal agama Kristen dan agama Islam. Dan setelah Mamasa mengenal Kristen, Oke. ya ternyata konsep kasihnya ini dapat diadopsi Oke. dan beriringan sehingga adat juga masih berjalan sampai hari ini karena adanya titik temu tentang konsep kasih Kristen dan konsep kasih dari nenek moyang dulu. Termasuk masyarakat yang menganut Islam juga termasuk ya. Iya, sama kan. Oke. Semua begitu. Pasti kita mengedepankan kasih, Oke. cinta, damai. Untuk Bung Eko Ya. ini, toleransi itu seperti apa di mata Anda? Ya baik. Tidak jauh beda dengan kawan-kawan tentang konsep toleransi. Apakah toleransi Anda temukan di adat tua tamate? Iya, sangat jelas. Oke. Ya, di adat tua tang mate jelas bahwa ada toleransi di situ. Oke. Bahwa misalnya dalam perbuatan-perbuatan itu kan dia disesuaikan dengan kemampuan seseorang yang melakukan pelanggaran, itu disesuaikan, dan itu adalah salah satu bentuk toleransi terhadap keadaan seorang manusia. Oke. Nah, kemudian terkait dengan toleransi agama yang kita Ya. bahas saat ini, Aha. buat saya agama itu adalah ranah pribadi. Tetapi dalam interaksi sosial Oke. kita mengubur dulu, meninggalkan dulu identitas agama kita ini. Iya, kita lanjut Bung. Jadi hasil pemeriksaan kali ini sampai kita terobos gelap malam ini hanya untuk ingin memastikan seperti apa Bung Eko saat ini. Siap. Oke lah, kami menganggap bahwa keberadaan Bung di birokrasi saat ini sebagai ASN
tidak mengurangi nilai perjuangan yang Bung Eko perjuangkan selama menjadi mahasiswa. Nah, terlebih lagi lembaga yang Anda tempati sekarang sebagai ASN itu salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia ini, khususnya dalam hal pengawasan. Dan lebih ajaibnya lagi, Anda ini masih peduli persoalan budaya, khususnya tradisi-tradisi masyarakat. Ini kami salut ini, jarang ada pemuda yang seperti ini. Jadi Bung, selanjutnya apa agenda dalam waktu dekat ini? Apakah masih hal yang wajib lah, sibuk di kantor mengurus, apalagi tahapan sudah di depan mata, otomatis agenda Anda pada kawan-kawan yang masih aktif berjuang di jalur gerakan itu, apa pesan yang ingin Bung sampaikan ke mereka? Ya, baik, terima kasih Bung. Oke. Jadi terima kasih doanya. Oke. Ya, ya, itu yang paling perlu, itu selalu paling kami penting. doakan. Oke ya. Semoga tidak patah ya, melempem mungkin ya. Rotan kan cuma melengkung ya. Tapi tetap jadi aktivis kan? Amin, amin. Ya, kita apa ya? Saya merasa di Bawaslu ini memang masih 1-2 dengan jalur-jalur aktivis. Kita masih memikirkan bagaimana demokrasi dikawal supaya lahir pemimpin yang baik, yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa. Termasuk saat kawan-kawan datang bawa proposal. Aduh. Itu. Ya itulah. Kawan-kawan ini kan butuh juga sumber keuangan ini. Oke, jadi kita mau dengar ini masukannya Bung terhadap kawan-kawan yang masih aktif berjuang di jalur gerakan. Nah ya, untuk kawan-kawan saya kira tetaplah seperti itu. Kita sama-sama berjuang, mungkin media perjuangannya berbeda lagi. Oke. Mungkin kita tidak sama-sama lagi di jalan, tidak sama-sama lagi begadang coret sana coret sini, sudah tidak lagi. Tetapi saya menghargai perjuangan kawan-kawan karena saya yakin dan percaya berdiri di atas idealisme itu memang sulit. Liku-liku jalannya, ya, tapi ya harus kita syukuri karena itulah yang menjadi pilihan hidup. Ya, baik yang masih di jalan sekarang ataupun yang kami ini yang telah masuk ke dalam sistem birokrasi. Saya kira jalur perjuangan kita berbeda, tetapi cita-cita perjuangan masih tetap sama. Ini saya mau tepuk tangan nih. Ya begitulah adanya Bung. Tepuk tangan dulu. Ya harus seperti itu bagi saya, harus seperti itu. Ya. Artinya berjalan di jalur idealisme itu ya. Ya, oke, itu memang ya itulah sebenarnya yang hal yang penting sebenarnya yang sampai hari ini memang harus berada di koridor perjuangan itu dimanapun media dan sarana yang kita gunakan. Oke, jadi kami anggap pemeriksaan kali ini kami terima kasih tanpa surat pemanggilan ini kami tiba-tiba datang menggerebek. Kasus ini SP3 kayak ini. Tidak cukup alat bukti ini. Kami anggap pemeriksaannya tuntas dan kami masih menganggap jalur perjuangan Bung Eko ini merupakan masih sebagai jalur yang memang murni untuk memperjuangkan masyarakat, termasuk kawan-kawan yang masih berjuang di jalur gerakan. Oke, jadi kawan-kawan cukup sekian. Sampai bertemu lagi di podcast Tigasi selanjutnya. Salam. Oke.